teman-teman semuanya. Sudah tahu belum apa itu sistem manajemen K3? Kalau belum tahu, yuk kita simak bersama. Apa itu sistem manajemen K3? Nah, penjelasan terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, ini penjelasannya pada pasal 87 ayat 1 mendefinisikan sistem manajemen K3 atau SMK3. Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi organisasi, perencanaan, pelaksanaan, prosedur, tanggung jawab, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko di tempat kerja agar lebih efisien. Apa saja yang termasuk dalam SMK3? Pasal 6 PP 50 2021 menyebutkan kebijakan K3 paling sedikit harus meliputi 1. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 dengan identifikasi potensi bahaya, perbandingan antar perusahaan tentang K3, peninjauan sebab akibat yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan K3, dan juga penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Nah, yang kedua memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus. Yang ketiga memperhatikan masukan dari pekerja buruh atau serikat pekerja-serikat buruh. Keempat, perencanaan K3. Kelima, pelaksanaan rencana K3. Keenam, pemantauan dan evaluasi kinerja. Dan terakhir, peninjauan dan peningkatan kinerja. Apa semua perusahaan wajib menerapkan SMK3? Yap, hal ini diatur dalam pasal 87 UU 13 tahun 2003. Hal ini berbunyi sebagai berikut, dan ini diperjelas dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012. Selanjutnya, manfaat penerapan K3 pada perusahaan. Dengan manfaat yaitu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Dan yang terakhir yaitu sanksi jika perusahaan lalai dalam penerapan K3. Yang pertama dapat teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Nah, itu dia penjelasan.